Hai guys, selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk membantu kita semuanya untuk kembali ke Indonesia dengan mulus dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini supaya kalau ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya dan mendapatkan akses. Nah, di episode yang ketiga ini kita akan mengangkat salah satu pergumulan daripada para returnees ketika kembali ke Indonesia ialah bagaimana mencari gereja. Nggak gampang ya tentunya. Dan ada sebagian dari kita mungkin yang sudah memiliki gereja asal sebelum kita pergi ke luar negeri. Dan kita kemungkinan besar akan kembali ke gereja ini awalnya. Dan paling tidak mencoba untuk settle down di gereja asal kita mungkin. Tetapi juga kita tahu bahwa ada sebagian lagi dari kita yang kembali ke Indonesia dan tinggal di kota atau daerah yang baru. Kota yang mungkin tidak ada cabang dari gereja asal kita, dan kita mencari gereja baru. Gereja apa yang cocok pada akhirnya buat saya, dan bagaimana saya memilih gereja ini. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan daripada para returnees. Dan mungkin juga ada sebagian dari kita yang sama sekali tidak punya atau tidak bergereja di Indonesia sebelumnya. Jadi kita menjadi Kristen di luar negeri dan ketika kita kembali kita bingung dan bertanya-tanya, saya harus pergi ke gereja yang mana? Dan ada sebuah keinginan yang natural sebetulnya dari kita yang saya rasa kita tidak perlu sembunyikan untuk mencari gereja yang mirip atau gereja yang sama dengan gereja di negara di mana kita studi atau bekerja atau berasal. Mungkin gereja dengan model ibadah yang mirip, lagu-lagu atau pujian yang mirip, atau khotbah yang mungkin tidak terlalu lama, hanya 20 menit atau 25 menit, dan juga mungkin di dalam bahasa di mana kita biasa mendengarkan khotbah misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Jerman. Jadi pergi ke gereja, ini memang nggak gampang saudara-saudara untuk mencari gereja. Atau mungkin ada juga dari kita yang pergi ke gereja bersama-sama dengan teman-teman dari seangkatan atau teman-teman yang berasal dari negara yang sama yang juga kembali ke Indonesia dan juga kembali ke kota yang sama. Atau mungkin juga ada juga yang pergi ke gereja karena direkomendasikan oleh pastor atau oleh teman dari gereja lain, dari gereja di mana kita berasal di luar negeri, pergi ke gereja ini. Lalu gimana sebetulnya mencari gereja yang cocok buat kita ketika kita kembali ke Indonesia? Dan ini nggak gampang. Dan kita juga menghadapi ada begitu banyak macam gereja yang sangat mungkin unfamiliar ya buat kita yang sudah lama tinggal di luar negeri atau yang sama sekali tidak familiar dengan gereja-gereja di Indonesia. Mungkin ada beberapa kategori yang mungkin saya bisa sarankan atau saya bisa usulkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, carilah gereja yang memiliki pengajaran yang alkitabiah. Ini memang nggak mudah. Nah, ini memang memerlukan juga sebuah investasi waktu, visit ke gereja tersebut lebih dari 1-2 kali. Mungkin 1 kali ketika datang, pendeta tamu yang khotbah, tetapi mungkin kita harus cari tahu pendeta siapa yang biasa berkhotbah di sana. Dan ini memerlukan waktu. Dan jangan terlalu cepat untuk kita mengambil kesimpulan, atau juga bahkan untuk menghakimi, atau untuk memutuskan. Dengarkan, amati, cermati, evaluasi di gereja di mana kita pergi. Tapi saya yakin juga setelah 2-3 bulan, kita bisa melihat sebuah bentuk atau pattern daripada gereja itu. Dan ini juga memerlukan sebuah kemampuan kita untuk melihat sebetulnya apa sebenarnya isi daripada kebenaran Alkitab. Dan ini juga yang harus kita lakukan PR di sisi kita untuk membandingkan apa pengajaran dari gereja ini, apakah ini adalah pengajaran yang Alkitabiah. Jadi kalau bisa saya sarankan, kalau kalian masih ada di luar negeri, misalnya di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia, atau di China, untuk kita coba belajar Alkitab dan pelajari apa artinya membaca Alkitab secara kontekstual dan belajar membedakan. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya sekedar mengambil ayat atau comot ayat tertentu, tetapi mengajarkan Alkitab itu memang secara kontekstual artinya ini pada waktu itu seperti apa dan apa yang menjadi arti buat kita sekarang. Dan ini memerlukan waktu. Jadi kalau kalian sudah ada gereja yang setia pada Alkitab di negara asing, pelajari Alkitab itu, gunakan waktu tersebut untuk bisa mendengarkan khotbah dan membedakan nanti pada akhirnya pengajaran mana yang kontekstual, yang mana yang
asal semaunya aja ambil ayat Alkitab, dan sekali lagi ini memerlukan waktu. Tetapi bukannya sesuatu yang nggak mungkin untuk kita mencapai hal tersebut. Mungkin secara praktis ialah untuk mendengarkan khotbah, mungkin dari mimbar di mana gereja kamu berada pada saat ini, dan coba analisa secara kritis dan evaluasi khotbahnya. Apakah ini sesuai dengan isi Alkitab atau enggak. Dan ini akan membantu kebiasaan ini untuk kita ketika kita pulang nanti, kita akan berlatih dan kita akan membiasakan diri untuk menentukan kira-kira apakah gereja ini adalah gereja yang setia pada Alkitab atau tidak. Yang kedua, coba cari gereja di mana kita bukan hanya bisa pergi ke gereja, tetapi juga kita bisa bertumbuh di dalamnya. Kita bisa melayani bersama-sama di dalamnya. Dan pertumbuhan bersama itu penting, karena gereja itu isinya ialah persekutuan orang-orang percaya. Kita bertumbuh bersama-sama. Jadi cari gereja di mana ada persekutuan, di mana kamu bisa bertumbuh bersama, melayani bersama, mendorong satu sama lain, dan sekali lagi ini memerlukan investasi waktu yang lebih dari hanya sekedar 1-2 jam 1 kali seminggu datang ke gereja pada hari Minggu saja. Mungkin datang ke persekutuan pemuda, ke persekutuan doa, dan hal-hal lainnya atau acara lainnya di gereja tersebut. Dan ini memerlukan kerendahan hati dari diri kita untuk melihat bahwa saya ada di sini bukan hanya untuk kepentingan saya untuk bisa bertumbuh, tetapi juga untuk bisa membantu orang lain bertumbuh di dalam Kristus. Dan akan ada kalanya di mana kita mungkin pada satu hari Minggu kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak ada titik-titik pertumbuhan, tetapi ketika kita melihat orang lain bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab, dalam pelayanan, kita pun juga dapat bertumbuh dan kita terdorong dalam iman dan pengenalan kita akan Yesus Kristus dan akan kerajaannya. Yang ketiga, ialah carilah gereja yang memang memberikan ruangan bagimu untuk dapat melayani. Tentunya ini perlu hikmat dan bijaksana, karena pergi ke gereja besar akan membuat kamu semakin sulit untuk menemukan tempat di mana kamu bisa melayani. Karena semuanya telah tersedia. Pemusik, pemimpin ibadah sudah semuanya profesional. Guru-guru di sekolah minggu juga mungkin sudah tercukupi. Dan seringkali sulit untuk menemukan tempat di mana kamu dapat melayani. Gereja yang lebih kecil akan memberikan ruangan yang jauh lebih luas dan kesempatan yang lebih besar untuk kamu dapat melayani. Karena kebutuhannya juga banyak. Jadi kita harus bijaksana di dalam hal ini, di mana Tuhan akan tempatkan saya untuk dapat bertumbuh dan juga melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya setelah 1 tahun, dan kamu memang sungguh-sungguh investasi waktu dan tenaga dan usaha di dalam pengenalan sebuah gereja, maka kamu akan tahu bahwa ini adalah tempat di mana kamu akan bertumbuh di dalam pengenalan kamu akan Tuhan, dan di situ juga kamu akan tahu dan sadar bahwa ya memang betul disinilah tempat yang cocok buat kamu. Dan beberapa hal yang penting yang perlu kita cermati ialah untuk kita dapat memiliki komunitas returnees. Komunitas returnees ini maksudnya adalah mereka yang bersama-sama kembali dari luar negeri, tidak harus satu gereja di Indonesia, tetapi yang akan membantu kita untuk berdiskusi mengenai apa yang kita pelajari, apa yang kita amati, apa yang kita evaluasi dari gereja di mana kita pergi. Komunitas ini adalah komunitas yang dapat bertanya satu sama lain, memberikan feedback, berdoa bagi satu sama lain, dan membantu kita memproses semua hal ini. Dan hal ini bisa dilakukan online, tidak perlu tatap muka, tetapi ialah sebuah komunitas yang akan membantu kita berproses tanpa menghakimi kita, tetapi mendorong kita untuk menemukan gereja yang tepat. Komunitas ini bisa dari gereja yang sama, sekali lagi, atau juga bisa dari gereja yang berbeda. Dan mungkin bisa dimulai dari teman-teman yang berasal dari kota atau uni atau college yang sama ketika kita ada di Amerika, di Kanada, atau di Australia, atau di tempat lain. Dan kedepannya akan sangat ideal sekali ketika kita bisa menemukan komunitas gereja di mana kita yang berasal dari luar negeri bisa menjadi berkat bagi gereja lokal di Indonesia. Jadi jangan kita menjadi sebuah ghetto yang eksklusif karena semata-mata kita berasal dari Amerika, dari luar negeri, dari Singapura, dari mungkin China, dan dari negara tertentu. Tetapi membautlah, menjadilah berkat. Dan ini akan jauh lebih berat, akan jauh lebih lama dan membutuhkan kesabaran dan kerendahan hatian dari kita.
Tetapi ketika kita harus melihat bahwa ini adalah memiliki tujuan yang lebih besar, yang lebih luas, semata-mata bukan hanya untuk kita, tetapi bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan dan keuntungan kerajaan Allah. Maka saudara-saudara, ini akan membantu kita untuk menemukan komunitas di mana kita dapat bertumbuh dan melayani Tuhan. Mudah-mudahan edisi ini bisa membantu kita semuanya untuk dapat bertumbuh terus di dalam Kristus, untuk dapat terus melayani Dia, dan juga untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita di Indonesia ketika kita kembali. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan bahwa dari pembicaraan yang singkat ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk kami dapat kembali ke Indonesia dan dapat tinggal dan dapat juga terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan tolong bantu kami, berikan kami hikmat, bijaksana, berikan kepada kami juga kesabaran ketika kami masuk ke dalam satu komunitas gereja, dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh memperoleh sebuah discernment, sesuatu yang boleh menjadi pengetahuan dan bagaimana kami boleh mengerti apa yang sebetulnya maksud rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong bantu kami, dan biarlah kiranya Tuhan berikan kami komunitas di mana kami juga bisa memproses semuanya ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu ini di mana kami boleh memikirkan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.